Selamat datang di video pembelajaran analisa laporan keuangan. Kali ini kita akan belajar menghitung dan menganalisa rasio keuangan perusahaan. Kali ini akan kita hitung terlebih dahulu. Pertama kali adalah rasio likuiditas. Oke, langsung saja kita buat di sini worksheet baru. Kita sebut dengan kita rename kita tulis ratios namanya. Ganti dengan ratios. Oke. Kemudian di sini nama perusahaannya Fast Smart Learning. Kemudian tahunnya 2018 dan 2017. Di sini kita tulis namanya yaitu analisa rasio. Pertama akan kita hitung adalah rasio likuiditas. Oke. Kemudian ada beberapa rasio likuiditas yang akan kita hitung. Rasio likuiditas yang pertama, saya besarkan dulu, adalah current ratio. Kita ketik dulu. Kemudian quick ratio, cash ratio, sama berapa kali, dan rasio yang jarang dipergunakan tapi sebenarnya sangat berguna untuk memperkirakan apakah perusahaan kinerjanya cukup baik. Oke, namanya adalah defensive interval ratio. Dalam hal ini hari. Oke. Jadi di bagian pertama yang saya jelaskan di sini adalah mekaniknya, cara membuat tabel ratio. Oke. Baru setelah itu di tahap kedua saya akan menjelaskan bagaimana kita menganalisanya. Dalam perjalanan secara step by step saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan maksud rasio dan apa kegunaannya. Oke. Rasio likuiditas. Oke, pertama kali kita ketik di sini 2012 di sel B4 dan di sel C4 adalah 2017, tahun 2017. Yang pertama yang akan kita lihat adalah konsistensi. Kita ketik konsistensi. Oke. Konsistensi, maka apa sih yang dimaksud dengan konsistensi? Maksudnya konsistensi di sini kita akan melihat apakah rasio-rasio ini secara konsisten dari tahun ke tahun bertambah baik. Meskipun sedikit tapi terus bertambah baik. Jadi perusahaan yang memiliki rasio yang naik turun, tahun ini tinggi, kemudian turun, naik lagi, itu adalah bukan perusahaan yang baik untuk kita berinvestasi. Oke. Kemudian setelah melihat konsistensinya, kita mau lihat apakah rasio-rasio perusahaan ini bagus menurut standar internasional. Dalam ini standar yang saya gunakan adalah value investing strategi, yaitu strategi investasi yang dikembangkan oleh Warren Buffett. Oke, kita filternya di sini. Oke, filternya ini mungkin kita merge. Kita ke home, kita merge and center. Kemudian karena saya akan memasukkan nilai minimal dan maksimal dari rasio itu untuk masuk kategori bagus. Oke, di sini kita akan lihat tahun 2018 bagaimana dan di tahun 2017 bagaimana. Jadi mengenai format nanti kita bisa berubah-ubah, tapi yang jelas Anda harus mengerti dulu bagaimana cara menghitungnya. Oke, current ratio. Current ratio rumusnya adalah sama dengan, kita akan raca, aktiva lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Jadi ini kita mau melihat apakah perusahaan aktiva lancarnya mampu untuk membayar kewajiban jangka pendek. Aktiva lancar kurang dari 1 tahun, kewajiban jangka pendek juga kurang dari 1 tahun. Kita akan lihat. Oke, kita ketemu angka 2,432905. Oke, di sini kita format dulu semua. Kita akan buat banyak sekalian. Oke, koma dan
mungkin cukup 2 angka di belakang koma. Oke, kita mulai. Kemudian kita copy rumus ini untuk mengetahui berapa rasio tahun 2017 current ratio perusahaan. Oke, di sini kita lihat jelas terjadi peningkatan. Artinya seharusnya di sel D5 itu menunjukkan tanda bahwa ada peningkatan di tahun 2018. Kita bisa menganalisa ini tahun 2018, 2017, 2016, 2000. Kita bisa Anda tinggal menambah kolom-kolomnya saja. Oke, nah sekarang bagaimana kita mengukur konsistensinya? Oke, kita manfaatkan rumus-rumus yang ada di dalam Microsoft Excel, karena Microsoft Excel itu adalah software yang mungkin menurut saya spreadsheet yang paling terkenal di dunia dan relatif mudah untuk menggunakannya. Oke, kita ketik formulas, kemudian kita pakai logical, kita pilih if. Oke, if kita mau lihat konsistensinya. Kalau kita mau melihat konsistensinya, berarti kita harus membagi B5 dibagi dengan C5 harus lebih besar atau sama dengan 1. Oke. Nah, kalau mau naik, artinya ada kenaikan dari tahun ke tahun, kalau mau naik di B5 harus lebih besar dari C5. Oke, dan kalau kita menulis logical test ini benar inputnya, maka di sini akan keluar tulisan true. Nah, di sini kita lihat apa yang akan kita lihat, kita putuskan apa yang akan kita lihat di kolom konsistensi ini. Kalau konsisten, kita tulis mungkin yes, konsisten. Kalau tidak konsisten, no, tidak konsisten. Lihat. Nah, kelihatan dari rumusnya ini adalah rumus yang kita pakai dari Microsoft Excel. Kita bisa mendapatkan jawaban yes. Memang current ratio perusahaan di tahun 2017 dan 2018 konsisten. Oke, mengalami kenaikan. Oke, sekarang current ratio filternya. Menurut standar internasional, filternya minimum adalah 1, maksimum adalah 3. Oke, jadi current ratio di antara 1 dan 3 itu adalah termasuk kategori bagus. Di luar itu, lebih besar dari 3, 10, 15, atau 0,5 itu adalah kurang bagus. Oke, kita coba masukkan di sini. Kita pengen lihat apakah rasio perusahaan ini masuk dalam kategori bagus menurut standar internasional. Oke, kita ke logical lagi. Kita pakai if tetap. Hanya sekarang karena kita ada 2 batasan, yaitu batasan minimal dan batasan maksimal, kita akan logical testnya di sini kita akan masukkan tambahan. Jadi n karena harus memenuhi ini dan standar di sel E5 dan standar di sel F5. Oke, jadi n kita ketik kurung B5 lebih besar sama dengan standar minimum di sel 5, kemudian titik koma, B5 lebih kecil atau sama dengan standar maksimum yang ada di sel F5. Oke, kita beri tanda kurung tutup. Nah, di sini artinya yang kita masukkan sudah betul. Nah, sekarang kita harus menetapkan kalau perusahaan itu termasuk kategori bagus rasionya, apa yang akan terlihat? Di sini mungkin saya ketik yang simple, good. No. Di sini good. Dan di sini bad. Jadi kita tahu apakah perusahaan bagus atau buruk. Ya, ini. Nah, karena rasio perusahaan di sini di sel B5 itu 2,43 itu masuk di antara 1 dan 3, maka karena rasio perusahaan termasuk kategori bagus, good. Sekarang kita akan lihat bagaimana rasio perusahaan 2,33 ini apakah termasuk kategori bagus atau tidak. Nah, rumus yang ada di sini kita copy, tapi sebelum mengcopy kita masukkan tanda dolar untuk membuat fix. Jadi nanti kalau kita copy indikator tidak berubah. Ini kita beri tanda dolar di E, kemudian di sini sebelum F. Ini sebelum E kita kasih tanda dolar, sebelum F kita kasih tambah
dolar. Oke. Kemudian kita copy rumus yang ada di sel G5 ke sel H5. Oke, good. Nah, jadi current ratio perusahaan termasuk kategori bagus di tahun 2017 menurut standar value investing strategy. Oke, sekarang kita menghitung quick ratio. Quick ratio adalah rasio yang lebih konservatif dibanding dengan current ratio. Oke, gimana cara menghitungnya? Gampang, kita tinggal masukkan sama dengan, kemudian ke neraca, kita tanda kurung, neraca, kita ke sel B10, aktiva lancar, kita kurangin dengan persediaan. Ini lebih konservatif. Kenapa? Karena pasti kalau aktiva lancar dikurang persediaan akan lebih kecil. Sementara pembagiannya tetap sama, yaitu kewajiban jangka pendek. Kita kurangin dengan persediaan, kemudian dibagi dengan kewajiban jangka pendek. 0,95. Oke, di tahun 2018 quick ratio perusahaan adalah 0,95. Kita copy rumusnya di tahun 2017. 0,88. Kembali kita akan melihat konsistensinya, tidak usah susah-susah, kita tinggal copy paste dari rumus yang ada di sel D5, kita copy ke sel D6. Yes, ada konsistensi. Jadi dari tahun ke tahun memang meningkat, memang kenyataan meningkat. Filternya berapa? Biasanya filternya adalah separuh dari current ratio. Jadi di sini kita masukkan 0,5 dan di sini 2,5. Oke. Kita bisa lihat ini filternya ada 0,5 dan 2,5. Kita akan melihat apakah rasio ini cukup bagus. Kita tinggal copy dan paste dari rumus yang ada di sel G5. Kita copy ke sel G6. Kemudian yang ada di sel G6 kita copy ke sel H6. Yes. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa quick ratio perusahaan, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar, dikurangi persediaan, adalah termasuk kategori bagus menurut standar internasional. Oke, sekarang kita akan menghitung cash ratio. Cash ratio adalah rasio yang paling konservatif, jauh lebih konservatif dibanding dengan current ratio dan quick ratio, karena kita di sini tidak akan menggunakan aktiva lancar, data dari aktiva lancar, tapi menggunakan hanya kas. Jadi kita lihat di sini neraca, kas adalah bagian dari aktiva lancar. Jadi kita lihat di sini, kita hanya ingin melihat apakah kemampuan kas dan setara kas perusahaan cukup baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oke, kita langsung hitung saja. Oke, rumusnya adalah sama dengan kita ke neraca, kemudian kita ke sel B5, yaitu data kas dan setara kas perusahaan di tahun 2018, kita bagi dengan kewajiban jangka pendek yang ada di sel F9. Oke, kita lihat 0,14. Oke, kemudian kita copy rumusnya yang ada di sel B7 ke sel C7, ketemu 0,12. Jadi harusnya secara konsistensi mengalami kenaikan. Yes, dari tahun, jadi cash ratio perusahaan tahun 2018 itu meningkat, artinya terjadi konsistensi. Karena yang kita harapkan memang peningkatan dari tahun ke tahun. Filternya adalah di sini kita masukkan yang lebih stringent, yang lebih berat, kita samakan dengan ini 0,5. Hanya di bawahnya kita kurangin jadi 1. Oke, di atasnya. Oke. Jadi antara setengah dan 1 adalah cash ratio yang termasuk kategori bagus. Oke, kita akan lihat apakah rasio perusahaan ini termasuk kategori bagus. Kita copy, ternyata bad. Artinya cash ratio perusahaan di tahun 2018 itu tidak termasuk kategori bagus. Kita mau lihat di tahun 2017, copy aja rumus yang ada di sini sama. Jadi cash ratio perusahaan di tahun 2017 dan 2018
tidak memenuhi standar internasional yang ada, yang sudah kita tetapkan di sini filternya. Ini filter minimum di sebelah sini, dan di sebelah sini adalah filter maksimum. Oke, sekarang kita akan menghitung rasio likuiditas yang terakhir, yaitu defensive interval ratio. Oke, sebelum menghitung rasio ini, kita hitung dulu rata-rata biaya harian dari perusahaan. Oke, untuk menghitung rata-rata biaya harian, kita akan menggunakan data-data yang ada di laporan laba rugi. Karena biaya semua ada di laporan laba rugi. Kita kurung. Oke, biaya kita bahkan biaya pokok penjualan yang pertama ditambah dengan biaya penjualan umum dan administrasi ditambah dengan biaya riset dan pengembangan. Ada biaya lain lagi, karena biaya lainnya adalah biaya depresiasi, adalah biaya yang non cash. Kita kasih kurung, kemudian kita kurangin dengan biaya depresiasi. Oke, nah sekarang kita sudah menemukan biaya harian perusahaan yang real, yang berbentuk cash. Nah, kita akan cari rata-rata biaya harian. Maka rumus yang sudah ada ini kita bagi dengan jumlah hari dalam setahun. Itu saya akan pakai 365 hari. Anda juga bisa pakai 360 hari, terserah, yang penting konsisten. Kalau Anda menggunakan 360 hari, maka untuk perhitungan selanjutnya, rasio-rasio yang lain, Anda juga harus menggunakan 360 hari. Oke, 365 kita ketik. Nah, di sini ketemu bahwa biaya rata-rata harian perusahaan adalah 25.070,55. Oke, sudah selesai. Rata-rata biaya harian di tahun 2018. Kita akan menghitung rata-rata biaya harian di tahun 2017. Rumusnya aja kita geser ke sini. Oke, kita besarkan. Ketemu 21.815,75. Tahap selanjutnya kita akan menghitung rasionya, defensive interval ratio. Rumusnya adalah sama dengan kita ke neraca, kurung dulu, kita ke neraca, yaitu aktiva lancar. Di sini di sel B10 dikurang persediaan di sel B8. Aktiva lancar dikurang dengan persediaan. Aktiva lancar ada di sel B10, data persediaan ada di sel B8 di worksheet neraca. Oke, kita bagi di sini, kita bagi dengan rata-rata biaya harian yang tadi kita sudah hitung. Kita lihat di sini. Klik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan memiliki defensive interval ratio sebesar 51,28 hari. Artinya perusahaan mampu beroperasi selama 51 hari atau 51,28 hari tanpa menggunakan aktiva jangka panjang dan sumber-sumber keuangan lainnya. Oke, jadi ini kita sudah mengetahui bahwa sebetulnya menurut saya 51,20 hari termasuk kategori baik, karena biasanya perusahaan itu lebih dari 1 bulan mereka, dalam waktu 1 bulan mereka berhasil untuk menggalang funding tambahan. Oke, kemudian kita copy ke sel C8, ketemu 48,59 hari. Artinya di sini jelas ada peningkatan dari sisi konsistensi. Yes. Oke. Nah, karena rasio ini adalah rasio yang relatif berbeda, jarang digunakan, dan ini saya secara personal lebih senang untuk menggunakan tambahan defensive interval ratio dalam rasio likuiditas, karena kita bisa melihat real jumlah hari di mana perusahaan bisa beroperasi tanpa memanfaatkan aset-aset yang lain. Tapi rasio ini memang jarang digunakan di strategi investasi yang lain.
Oke, sekarang jadi di sini kita tidak akan menghitung ini karena memang standarnya tidak ada secara internasional gitu. Jadi sekarang kita sudah bisa menghitung rasio likuiditas perusahaan. Oke, secara overall bagaimana menganalisa ini? Sekarang kita masuk ke tahapan analisa. Jadi kita akan analisa sekarang. Kalau kita lihat ya, secara keseluruhan rasio likuiditas perusahaan termasuk dalam kategori yang bagus. Artinya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya itu termasuk kategori cukup bagus ya. Kemudian quick ratio-nya juga bagus. Hanya di sini perusahaan tidak memiliki jumlah cash yang cukup untuk mengcover kewajiban jangka pendeknya. Tapi memang rasio ini sangat konservatif. Jadi meskipun rasio di sini termasuk rendah, tapi secara keseluruhan ditambah dengan defensive interval ratio yang cukup bagus di atas 45 hari, maka rasio likuiditas perusahaan termasuk kategori cukup bagus.